Sahabat semua, hari ini terus-menerus upaya penjegalan Anies Baswedan memang dilakukan oleh banyak sekali pihak. Salah satunya ini, Mbak Tatak Ujiati, dituding buzzer Anies. Tatak Ujiati ternyata adalah, ini thumbnailnya begitu ya, dan tentu beliau juga cukup aktif di akun Twitternya. Kita akan cek nanti bagaimana isi tweet dari akun Twitternya beliau. Tapi yang mesti kita samakan dulu persepsinya tentu adalah tentang buzzer. Buzzer itu apa sih? Tapi kalau kita tilik dari definisi buzzer yang disepakati secara istilah dalam konteks kita bermedia sosial, tentu biasanya disematkan pada orang-orang yang punya kemampuan untuk menggiring opini, ya, untuk membuat sebuah framing gitu. Apakah itu framing positif atau negatif gitu. Ya, itu tergantung kebutuhannya. Tapi juga ada influencer. Influencer tentu adalah seorang yang punya pengikut yang cukup banyak, dan beliau orang-orang yang menjadi influencer biasanya memang lebih kepada memberikan sebuah arahan, penjelasan dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu deh sebentar kurang lebih perbedaannya ya. Nah, ini perbedaan dari buzzer dan influencer. Meskipun terlihat sekilas sama, buzzer dan influencer merupakan dua pekerjaan yang cukup berbeda. Buzzer lebih berfokus pada penggiringan opini secara masif dan tanpa dasar yang kuat. Itu buzzer ya. Nah, sedangkan influencer memiliki cara tersendiri untuk mengamplifikasi pesan ke masyarakat. Mereka biasanya dikenal memiliki keahlian. Nah, ini intinya, dia memiliki keahlian di sebuah bidang. Itu membuat suaranya lebih banyak didengar oleh publik dibandingkan buzzer. Jadi, kalau buzzer barangkali bisa dikategorikannya ya sebagai pegiat media sosial lah, begitu ya. Embel-embel lainnya sulit untuk disematkan. Tapi kalau influencer, ada kejelasannya, dia tokoh, dia analis, dia pengamat apa, dan seterusnya. Background keilmuannya juga jelas. Nah, kurang lebih begitu penjelasan beda antara buzzer dan influencer. Jadi kalau penempatan pada Mbak Tatak Ujiati, saya kira ini lebih tepat kalau dengan perbandingan tadi influencer ya, bukan buzzer. Nah, sekarang kita lihat beritanya. Ya, nggak apa-apa lah ya, ini kan berita, kita simak saja. Diistilahkan sebagai buzzer. Dituding jadi buzzernya Anies Baswedan, Tatak Ujiati miliki pengalaman dan prestasi seperti ini. Ini kabar beberapa hari yang lalu nih ya. Komisaris LRT Jakarta Tatak Ujiati dicap sebagai buzzer bakal Capres 2024 Anies Baswedan. Oleh siapa? Oleh Yakubus Ono. Loyalis Presiden Joko Widodo, Rudy Valinka. Siapa Rudy Valinka ya? Nah, bahasanya kan begini, pegiat media sosial yang juga diketahui rutin memojokkan mantan gubernur DKI tersebut, mendesak PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera memecat Tatak Ujiati. Hebat sekali ya. Pak Heru Budi, PJ Gubernur DKI ini ada komisaris LRT Jakarta titipan gubernur sebelumnya yang kerjanya jadi buzzer pencapresan juragannya. Ucapnya dalam unggahannya Sabtu malam kemarin ya, Sabtu malam kemarin. Dia menuding Tatak Ujiati hanya sibuk nge-tweet dari pagi sampai malam. Dari jam 8 sampai malam seminggu kerjanya hanya nge-tweet. Tolong diganti karena dibayar dari uang pajak kami sebagai warga DKI. Oh, dia warga DKI ya. Oke, dalam pantauan Fajar, Tatak Ujiati memang kerap mengunggah soal Anies Baswedan di akun Twitternya. Terakhir dia mengunggah survei Key Opinion Leader Trust yang mengunggulkan Anies. Survei ini dilakukan pada 7-11 Oktober 2022 lalu. Anies memiliki kualitas kepemimpinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan 3 bakal capres lainnya. Kapasitas dan integritas 92,4%, pengalaman 89,6%, dan anti korupsi 85,7%. Ini jauh mengungguli kandidat yang lainnya ya. Dilansir dari website LRT Jakarta, Tatak Ujiati memiliki pengalaman 20 tahun dalam bidang penelitian kebijakan hukum, advokasi, dan politik. Jadi beliau juga rupanya lawyer ya. Tatak dipercaya menjadi komisaris LRT Jakarta sejak Desember 2021. Ya, baru kemarin ya. Masuk Fakultas Hukum UGM angkatan 91, melanjutkan Magister S2 di Ateneo de Manila University. Dia mengawali karirnya sebagai peneliti di lembaga penelitian LP3ES dan Indonesian Institute for Public Policy Research
lalu melanjutkan karirnya di berbagai lembaga internasional seperti Asian Development Bank dan Australia Indonesian Partnership for Decentralization atau AIP. Luar biasa ya. Bukan kaleng-kaleng ini rupanya. Tahun 2002, Tatak Ujiati sempat memenangkan kompetisi riset di tingkat nasional. Luar biasa ini. Dari The Nippon Foundation dan mendapatkan dana penelitian untuk melakukan riset di Malaysia dan Filipina tentang relasi kekuasaan di kelompok masyarakat akar rumput di perkotaan. Cocok memang. Melebarkan sayap lebih luas lagi. Dia pernah bekerja di kantor regional Oxfam Great Britain yang berbasis di Bangkok dan menjadi Direktur Advokasi dan Kampanye The Save the Children kantor Indonesia. Mantap Mbak Tatak Ujiati, luar biasa. Ya, kalau ini mau disebut sebagai buzzer, ya oke lah kita pakai istilah itu dulu gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Tatak tentang tadi disebutkan memang banyak memposting tentang Anies Baswedan, maka yang disampaikan kita lihat langsung di akun Twitternya. Kita masuk saja langsung nih akun Twitternya Mbak Tatak Ujiati yang dipersoalkan oleh siapa tadi? Rifan siapa? Lupa saya. Nggak usah diingat-ingat. Lawyer, luar biasa ini. Tweet are personal opinion. Jadi tweetnya adalah ya opini pribadi. Oh, ini 18.000 lebih. Nah, ini ya layak masuk influencer kategorinya ya. Nah, ini yang di pin nih. Desember 2021. Apa sih hasil kerja Anies di Jakarta? Pertanyaan itu sering melintas di komentar Twitter. Hasil kerjanya banyak, tapi kita repot jelasin satu-satu. Nah, kini Pemprov DKI bikin publikasi capaian kinerja 2021. Teman-teman yang ingin tahu, tinggal klik tautan ini. Main medsos bukan bekerja, sekedar ekspresi pikiran. Pun bagian dari kebebasan berpendapat individu yang dijamin konstitusi. Cuma begini, herannya kok ada yang ingin saya stop mencuit sampai bikin ulasan di YouTube segala. Wah, siapa itu? Ini saya lagi bikin ulasan di YouTube, Mbak. Oke, anyway, thank you. Ini for writing about me. Nah, ini Warta Ekonomi ya. Ini yang saya sedang bahas di video kali ini adalah pembahasan dari Warta Ekonomi. Oke, apalagi nih tweet-tweetnya. Nge-retweet dari Andi Sinulinga, bicara prestasi. Anies di atas kepuasannya 80%. Nah, jadi kita lihat rupanya apa-apa yang disampaikan oleh seorang Tatak Ujiati di Twitternya, tweet-tweet ya, itu lebih kepada meluruskan, lebih kepada menjelaskan. Jadi bukan menggiring opini, bukan menyerang sana sini seperti yang mohon maaf buzzernya yang sebelah sono gitu, yang terus memframing gitu, yang bahkan masuk pada wilayah-wilayah yang sensitif, wilayah-wilayah agama gitu. Bahkan agamanya pun bukan agama sendiri, agamanya orang lain. Kan ngeri kali itu. Cara-cara yang dilakukan oleh buzzer yang sebelah sono. Kalau Mbak Tatak mau dianggap sebagai buzzer gitu, maka buzzer Anies ini, yang namanya Tatak Ujiati ini, adalah buzzer yang betul-betul memiliki kompetensi, kapabilitas dalam berbicara tentang siapa sosok presiden yang harus dipilih di 2024 nanti. Harusnya buzzer yang sebelah sono, belajarlah pada Tatak Ujiati. Ketika membangun sebuah narasi, ketika membuat sebuah statement, didasari dengan fakta, didasari dengan data, gitu. Kemudian memang ada backgroundnya dulu yang harus kuat, gitu. Secara keilmuannya apa? Secara rekam jejaknya bagaimana? Tadi kita lihat rekam jejak Mbak Tatak Ujiati, luar biasa, sudah kemana-mana. Gitu. Jadi wajar sekali kemudian orang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Tatak Ujiati ini. Nah, mohon maaf lagi, kita akan menjadi bangsa yang bagus, bangsa yang sehat kalau anggap gitu ya, para buzzer ini saling memunculkan data, saling memunculkan fakta, bukan penggiringan opini berdasarkan asumsi yang telah dibangun sebelumnya. Itu yang bikin ngeri kita hari-hari ini. Sudahlah ya, pagi hari ini kita mendapatkan sebuah hikmah gitu, bahwa ya, the right man on the right place itu betul-betul harus menjadi sebuah pegangan kita. Karena kalau dalil agamanya juga ada ya, ketika sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ngeri kali ini kan. Kita terus tetap menjadi bagian dari proses-proses pembangunan negeri ini dengan melibatkan diri dalam hal-hal
mengungkapkan pendapat, mengungkapkan keresahan dan semuanya. Karena hak-hak itu hak-hak yang harus kita penuhi agar menjadi bagian dari pembangunan Indonesia yang utuh, ya, yang kemudian dapat bergerak menuju proses-proses yang continuous improvement, yang semakin lama semakin baik. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.